BTS Map of the Soul 7 baru saja menjadi penjual sertifikat 5 juta pertama di Circle Chart, ditambah sertifikasi baru lainnya yang baru diumumkan. Pada tanggal 9 November, Circle Chart, sebelumnya Gaon, mengumumkan sertifikasi terbaru untuk album dan lagu Korea. Setiap bulan, mereka mengumumkan sertifikasi baru untuk album dan lagu yang telah mencapai jumlah penjualan, unduhan, atau streaming tertentu. Ini selalu merupakan pencapaian besar bagi para artis dan patut diberi ucapan selamat saat diumumkan. Untuk kategori album, sebuah album akan menerima sertifikasi platinum dengan penjualan 250.000, platinum ganda dengan 500.000, triple platinum dengan 750.000, dan sertifikasi 1 juta pada penjualan 1 juta, serta double, triple, dan lain-lain untuk kelipatan juta penjualan. Untuk lagu, ada 2 kategori, unduhan dan streaming. Untuk unduhan, sebuah lagu akan mendapatkan platinum pada 2,5 juta unduhan, platinum ganda pada 5 juta unduhan, 3 kali lipat pada 7,5 juta unduhan, dan berlian pada 10 juta unduhan. Untuk streaming, sertifikasi platinum diberikan pada 100 juta streaming, dan 1 miliar sertifikasi pada 1 miliar streaming. Ada banyak sekali sertifikasi baru untuk bulan November, dengan salah satunya menonjol karena pencapaiannya yang sangat besar. Album BTS Map of the Soul 7 awalnya dirilis pada 21 Februari 2020, kini telah menjadi 5 juta penjualan bersertifikat pertama di Korea Selatan. Satu-satunya album lain yang hampir mencapai tonggak sejarah ini adalah Map of the Soul Persona 2019 milik BTS sendiri, yang saat ini punya sekitar 4,6 juta penjualan. Itu hanya menunjukkan seberapa besar pengaruh BTS di industri musik. Sejak Map of the Soul 7 dirilis lebih dari 2,5 tahun yang lalu dan masih berhasil membuat penjualan saat ini cukup untuk mencapai angka 5 juta. Bersamaan dengan pencapaian besar ini, Blackpink juga membuat sejarah bagi girl group K-pop dengan membuat album terbaru mereka pada tahun 2022. Born Pink menjadi album pertama oleh girl group yang mendapatkan sertifikasi 2 juta di Circle Chart. Blackpink juga menjadi lagu pertama oleh girl group K-pop yang mendapat sertifikasi double platinum karena mencapai 200 juta streaming. Ini juga lagu keempat yang pernah mencapai ini, dilampaui oleh BTS Spring Day, Boy With Love, dan Dynamite. Yang kedua, Ketua HYBE Bang Se-hyuk ucapkan terima kasih kepada BTS melalui briefing 2022. Ketua HYBE Bang Se-hyuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada BTS. HYBE merilis video berjudul 2022 HYBE Briefing with the Community melalui YouTube pada 10 November. Pengarahan ini mempresentasikan arahan perusahaan melalui kisah orang-orang yang telah tumbuh dan berkembang bersama sebagai sebuah komunitas. Selain itu, terungkap pula berbagai kisah sukses terkait pencapaian ekspansi tanpa batas, kolaborasi antara label dan sektor solusi, serta industri musik dan konvergensi teknologi. Ketua Bank menyatakan, tidak takut membuat upaya baru adalah DNA HYBE. Konten yang kami buat harus yang terbaik untuk para penggemar yang menunggu musik dan citra baru artis. Dia juga menekankan rasa terima kasih dan pentingnya BTS. BTS adalah titik awal kami dan kekuatan pendorong untuk membuat kami sampai sejauh ini. Kita tidak bisa melangkah bahkan satu langkah tanpa ARMY. Mengenai rencana masa depan untuk BTS, CEO Park Ji-won menyatakan, seperti yang dinyatakan sebelumnya, BTS akan fokus pada kegiatan individu untuk saat ini. Kami berencana untuk merilis album solo RM segera setelah Jin yang merilis album singlenya. Selain itu, berbagai kegiatan dijadwalkan untuk setiap anggota dan kami meminta minat dan dukungan kalian untuk kegiatan mereka di masa depan. Tak hanya itu, HYBE membagikan rencana comeback untuk daftar artis mereka termasuk Tomorrow by Together, RM, BTS, Seventeen, dan grup baru. HYBE telah membagikan beberapa rencana comeback untuk daftar artis mereka, termasuk Tomorrow by Together, RM, BTS, Promise9, Seventeen, dan beberapa grup baru mereka. CEO HYBE Park Ji-won berbagi bahwa dia tahu penggemar akan sangat penasaran dengan jadwal comeback artis mereka dan pertama kali mengumumkan dengan N-Team yang merupakan grup Jepang yang terdiri dari 4 anggota Island, Kei, Nicholas, IJ, Taki, akan debut pada 7 Desember. Selanjutnya, Park Ji-won berbicara tentang comeback Tomorrow by Together yang akan terjadi pada 2023. Sementara Park Ji-won menegaskan kembali bahwa anggota BTS akan lebih fokus pada promosi individu. Dia juga mengonfirmasi kembali berita sebelumnya tentang album solo RM yang akan datang. Berbagai kegiatan solo direncanakan untuk setiap anggota sehingga ARMY tidak akan kekurangan konten. Pledis Entertainment akan merilis album solo Minhyun dan Seventeen dan Promise9 akan merilis album pada paruh pertama tahun 2023. Believe Lab akan
akan merilis album baru In Hypen setelah selesainya tur dunia mereka. Billy Flap juga sedang mempersiapkan grup baru mereka yang akan ditayangkan melalui siaran pada paruh pertama tahun 2023. Mungkinkah ini Island 2 yang telah dikonfirmasi sebelumnya? Edor juga mendukung promosi dan aktivitas New Jeans dengan berita pertama adalah comeback mereka pada 2 Januari. LE SSERAFIM tidak hanya akan menerima promosi yang memungkinkan mereka untuk bertemu dengan penggemar Korea dan Jepang, tapi juga meningkatkan kesempatan untuk bertemu penggemar secara langsung melalui tur global di Asia dan Amerika Utara. Tiga, Jin punya reaksi paling sehat untuk mendapatkan tempat pertama di M Countdown dengan lagu solonya The Astronaut. Ketika berbicara tentang menjadi artis K-pop, definisi sukses bisa datang dengan cara yang berbeda. Secara khusus, di Korea, salah satu cara untuk mengukur kesuksesan adalah kemenangan pertunjukan musik. Dengan mengumpulkan data dari streaming, penjualan, dan pemungutan suara, musik menunjukkan pemenang mahkota setiap minggu, baik itu M Countdown, Music Bank, dan Inkigayo. Jin baru-baru ini merasakan tingkat kesuksesan itu setelah meraih kemenangan pertunjukan musik solo pertamanya. Baru-baru ini, Jin memukau penggemar di seluruh dunia ketika ia merilis video musik untuk solonya The Astronaut. Seperti yang diharapkan, itu membuat tanda di seluruh dunia peringkat di tanggal lagu secara global dan mendapatkan pujian. Pada 10 November, lagu Jin The Astronaut bertentangan dengan lagu G-Idol Nude. ARMY di seluruh dunia tidak dapat menahan kegembiraan mereka ketika diumumkan bahwa Jin telah memenangkan pertunjukan minggu itu. Ketika pengumuman itu dibuat, ARMY membanjiri media sosial dengan tweet yang memberi selamat kepada sang idola atas pencapaian besarnya. Jin juga menjadi anggota BTS pertama yang memenangkan acara musik dengan lagu solo. Tapi, terlepas dari jadwalnya yang sibuk, Jin meluangkan waktu untuk mengakui pencapaian besar tersebut dalam sebuah postingan di Weverse. Aku bekerja sampai sekarang dan baru saja pulang dari kerja, jadi aku terlambat mendengar berita itu. Aku bahkan tidak membayangkan itu akan terjadi. Untuk mengatakan bahwa aku memenangkan tempat pertama di M Countdown, aku sangat senang. Jin kemudian mengucapkan terima kasih pada ARMY dan membagikan bahwa mengingat teaser untuk konten baru telah dirilis, dia berharap mereka lebih menikmatinya. Jin mengatakan, terima kasih kepada ARMY karena membuatku menang nomor 1 dan karena teaser konten lain keluar hari ini, silakan nikmati lebih banyak, hehe. ARMY, aku mencintaimu, tulis Jin. Jin berbicara tentang teaser baru-baru ini dari saluran grup di mana sepertinya Jin berkolaborasi dengan sahabatnya Baek Jongwon, dan itu muncul setelah keduanya terlihat syuting bulan lalu. Seperti biasa, meskipun jadwalnya sibuk, Jin selalu meluangkan waktu untuk berterima kasih pada ARMY atas semua kerja keras mereka. Sejak merilis singlenya, Jin sangat sibuk dengan konten. Itu menunjukkan betapa dia mencintai penggemar yang ingin dia lakukan sebanyak yang dia bisa sebelum mendaftar. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.